Jauh sebelum nama Kebumen terukir dalam catatan sejarah, di lembah yang subur dialiri sungai Luk Ulo dan anak-anak sungainya, peradaban telah berdenyut. Hamparan sawah yang kini menghijau mungkin dulunya adalah hutan lebat tempat leluhur pertama membuka lahan. Artefak-artefak purba yang ditemukan di berbagai sudut wilayah ini membisikkan cerita tentang kehidupan masyarakat agraris yang tentram, menghormati alam, dan memiliki sistem kepercayaan tersendiri. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil, membangun permukiman sederhana, dan menggantungkan hidup dari kemurahan bumi pertiwi. Bayang-bayang kerajaan besar seperti Mataram kuno dan bahkan mungkin Sriwijaya sesekali menyentuh wilayah ini, membawa pengaruh budaya dan sistem pemerintahan. Namun, karakter lokal yang kuat tetap bertahan, membentuk identitas awal masyarakat yang mendiami tepian Luk Ulo. Para tetua adat menjadi panutan, menjaga kearifan lokal dan memastikan harmoni antara manusia dan alam semesta. Kisah-kisah lisan tentang para empu sakti dan petapa bijak mungkin telah mulai bersemi di masa ini, diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pengantar tidur bagi anak-anak dan pedoman hidup bagi orang dewasa. Nama Panjer, yang kelak menjadi salah satu daerah penting, disebut-sebut telah eksis sejak zaman kuno ini. Panjer, berarti pelita atau cahaya, menyiratkan perannya sebagai pusat atau pedoman bagi wilayah di sekitarnya. Mungkin disinilah para pemimpin lokal berkumpul, atau menjadi pusat kegiatan spiritual dan perdagangan skala kecil. Sungai Luk Ulo bukan hanya sumber air, tetapi juga jalur transportasi dan komunikasi, menghubungkan komunitas-komunitas yang tersebar di lembah dan perbukitan. Dari masa inilah, benih-benih kepemimpinan lokal mulai tumbuh. Sosok-sosok yang memiliki kelebihan, baik dalam hal kekuatan fisik, kearifan, maupun kemampuan spiritual, secara alamiah dihormati dan didengarkan. Mereka menjadi pelindung bagi komunitasnya, menyelesaikan perselisihan, dan memimpin upacara-upacara adat. Fondasi sosial budaya yang kelak menjadi ciri khas masyarakat Kebumen mulai terbentuk, meskipun masih dalam wujudnya yang paling awal dan sederhana. Kehidupan yang menyatu dengan alam ini juga melahirkan berbagai mitos dan legenda tentang tempat-tempat keramat, roh-roh penunggu, dan kekuatan gaib yang mendiami hutan, sungai, serta gunung. Kepercayaan ini membentuk pandangan dunia mereka, membuat mereka senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan selalu menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Inilah epos pertama dalam panjangnya sejarah Kebumen, sebuah permulaan yang diselimuti kabut waktu namun meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Memasuki abad ke-16 dan ke-17 Masehi, pengaruh Kesultanan Mataram Islam mulai merambah ke berbagai penjuru Jawa, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Kebumen. Sultan Agung Hanyakrakkusuma, penguasa Mataram yang termasyhur dengan cita-cita menyatukan tanah Jawa, mengarahkan pandangannya ke wilayah barat. Daerah Panjer, yang telah menunjukkan potensinya sebagai pusat regional, tak luput dari perhatian Mataram. Keterikatan ini membawa perubahan signifikan dalam tatanan pemerintahan dan sosial budaya. Mataram menempatkan adipati-adipati atau tumenggung-tumenggung sebagai perpanjangan tangan kekuasaannya di daerah-daerah strategis. Wilayah Panjer pun kemudian menjadi sebuah kadipaten di bawah naungan Mataram. Para penguasa lokal yang sebelumnya memiliki otonomi lebih besar, kini harus tunduk dan loyal kepada sultan di kota gede, dan kemudian pleret atau Kartasura. Mereka bertugas mengumpulkan upeti, menyediakan prajurit jika dibutuhkan, dan menjalankan perintah-perintah dari pusat kerajaan. Interaksi dengan Mataram membawa serta penyebaran agama Islam yang lebih intensif. Para ulama dan penyebar agama diutus atau datang dengan sendirinya, mendirikan tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat pengajaran. Akulturasi budaya pun terjadi, di mana tradisi lokal mulai bersentuhan dan berpadu dengan nilai-nilai Islam serta budaya Jawa Keraton yang dibawa oleh Mataram. Ini adalah periode transformasi, di mana identitas lokal mulai diwarnai oleh corak baru yang lebih luas. Salah satu fungsi penting Panjer pada masa ini adalah sebagai lumbung pangan dan penyedia sumber daya bagi Mataram, terutama dalam mendukung berbagai ekspedisi militer dan pembangunan di pusat kerajaan. Kesuburan tanahnya menjadi aset berharga.
Para petani di Panjer bekerja keras mengolah sawah dan ladang mereka. Hasilnya sebagian diserahkan sebagai pajak kepada penguasa lokal yang kemudian meneruskannya ke Mataram. Kehidupan rakyat jelata mungkin tidak banyak berubah. Namun mereka kini menjadi bagian dari sebuah entitas politik yang lebih besar. Keterikatan dengan Mataram juga berarti wilayah Panjer tidak bisa lepas dari dinamika politik dan konflik yang terjadi di pusat. Perang suksesi, pemberontakan, atau perubahan kebijakan di tingkat kesultanan seringkali berdampak hingga ke daerah-daerah kekuasaannya. Para adipati di Panjer harus pandai membaca situasi dan menjaga loyalitas agar posisi mereka tetap aman. Era ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan struktur pemerintahan yang lebih formal di wilayah Kebumen di masa mendatang. Dalam pusaran sejarah Mataram, tersebutlah seorang abdi dalam setia bernama Ki Bodronolo. Atas perintah dan rida dari Sultan Mataram, Ki Bodronolo diutus ke wilayah barat, tepatnya ke daerah Panjer, dengan sebuah misi penting. Ia ditugaskan untuk menata pemerintahan, menjaga keamanan, dan memastikan loyalitas wilayah tersebut kepada Mataram. Kedatangannya menandai babak baru dalam pengelolaan wilayah yang subur ini. Ki Bodronolo bukanlah sosok sembarangan. Ia dikenal memiliki kearifan, keberanian, dan kemampuan memimpin yang mumpuni. Dengan bekal pengalaman sebagai abdi dalam keraton, ia memahami seluk-beluk tata pemerintahan dan strategi pengelolaan wilayah. Setibanya di Panjer, ia segera melakukan konsolidasi, mendekati para tokoh masyarakat setempat, dan mempelajari adat istiadat serta kondisi sosial ekonomi penduduk. Pendekatannya yang bijaksana membuatnya diterima dengan baik. Salah satu tugas utama Ki Bodronolo adalah memastikan kelancaran pasokan logistik dari Panjer ke pusat Mataram. Ia mengatur sistem pertanian dan pengumpulan hasil bumi agar lebih efisien. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas pertahanan wilayah, terutama dari ancaman gangguan keamanan yang mungkin muncul, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan ketegasan namun tetap mengedepankan keadilan, ia berhasil menciptakan stabilitas di Panjer. Ki Bodronolo juga berperan dalam menyebarkan pengaruh budaya Mataram di Panjer. Tata krama, bahasa, dan kesenian Jawa gaya keraton mulai diperkenalkan dan perlahan-lahan diadopsi oleh masyarakat setempat, berpadu dengan budaya lokal yang telah ada. Ia seringkali mengadakan pertemuan dengan para demang dan bekel, memberikan arahan, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Namanya mulai dikenal sebagai pemimpin yang adil dan peduli. Pengabdian Ki Bodronolo di Panjer menjadi landasan penting bagi perkembangan wilayah ini. Ia tidak hanya menjalankan perintah dari Mataram, tetapi juga meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang teratur dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jejak kepemimpinannya dikenang hingga kini, dan namanya seringkali disebut sebagai salah satu tokoh kunci dalam sejarah awal Kebumen, khususnya pada masa transisi menuju pemerintahan yang lebih terstruktur di bawah pengaruh Mataram. Pada pertengahan abad ke-18 Masehi, sekitar tahun 1740-an, tanah Jawa dilanda prahara besar yang dikenal sebagai Geger Pecinan. Pemberontakan etnis Tionghoa melawan VOC yang kemudian meluas menjadi perang besar ini menyeret Mataram Kartasura ke dalam konflik. Kekacauan melanda banyak wilayah, memaksa banyak orang mencari perlindungan. Di tengah situasi genting inilah, sosok Pangeran Bumidirja atau Kiai Bumi muncul sebagai figur sentral dalam kisah penamaan Kebumen. Pangeran Bumidirja, yang menurut beberapa versi adalah seorang bangsawan atau tokoh berpengaruh dari Mataram, mencari tempat yang aman untuk mengungsi dan melindungi para pengikutnya serta rakyat yang tercerai-berai akibat perang. Perjalanannya membawanya ke sebuah daerah yang relatif aman dan subur, yang saat itu mungkin masih merupakan bagian dari wilayah Panjer atau sekitarnya. Di tempat inilah ia memutuskan untuk menetap sementara dan membangun sebuah basis perlindungan. Kedatangan Pangeran Bumidirja beserta rombongannya membawa harapan bagi penduduk setempat dan para pengungsi lainnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang welas asih dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ia membuka lahan, menyediakan tempat tinggal, dan mengatur kehidupan komunitas yang baru terbentuk itu. Tempat di mana Pangeran Bumidirja dan para pengikutnya bermukim dan mendapatkan perlindungan ini kemudian dikenal sebagai Kabumian,
yang berarti tempat milik Kiai Bumi atau tempat di mana Kiai Bumi berada. Nama Kabumian ini secara bertahap mengalami evolusi pelafalan dalam lidah masyarakat setempat. Dari Kabumian, kata tersebut kemudian berubah menjadi Kabumen, dan akhirnya menjadi Kebumen, sebagaimana kita kenal sekarang. Jadi, nama Kebumen secara etimologis sangat erat kaitannya dengan peran Pangeran Bumidirja atau Kiai Bumi dalam menyediakan tempat perlindungan atau bumi, tanah, bagi orang-orang yang membutuhkan pada masa sulit tersebut. Makna nama Kebumen, yang berasal dari Kabumian, mengandung filosofi mendalam tentang perlindungan, pengayoman, dan penyediaan ruang hidup. Ini mencerminkan karakter wilayah yang subur dan masyarakatnya yang ramah, yang siap memberikan tempat bagi mereka yang mencari ketenangan dan penghidupan. Kisah Pangeran Bumidirja dan Geger Pecinan ini menjadi penanda penting, bukan hanya dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam pembentukan identitas dan nama wilayah Kebumen. Sebagaimana telah diuraikan, nama Kebumen berakar dari kata Kabumian, yang merujuk pada Kiai Bumi atau Pangeran Bumidirja. Kata bumi sendiri dalam bahasa Jawa dan Sanskerta berarti tanah, dunia, atau tempat berpijak. Dengan demikian, Kabumian atau Kebumen dapat dimaknai sebagai tanah atau tempat milik Kiai Bumi, atau lebih luas lagi, tanah yang memberikan penghidupan dan perlindungan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sang Pangeran. Makna ini bukan sekadar label geografis, melainkan mengandung nilai-nilai luhur. Kebumen adalah bumi yang mengayomi, tempat di mana orang bisa merasa aman, mendapatkan rezeki dari kesuburan tanahnya, dan membangun kehidupan. Filosofi ini tercermin dalam sejarahnya, di mana wilayah ini menjadi tempat pelarian dan harapan bagi banyak orang pada masa-masa sulit. Sifat ulas asih dan kepedulian Pangeran Bumidirja seolah terpatri dalam nama daerah ini. Kesuburan tanah Kebumen, yang dialiri oleh banyak sungai seperti Luk Ulo, Jatinegara, dan Telomoyo, mendukung makna sebagai bumi yang memberikan penghidupan. Sejak dahulu, pertanian telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Padi, palawija, dan berbagai hasil bumi lainnya tumbuh subur, menyediakan pangan bagi penduduknya dan bahkan bagi daerah lain. Ini adalah manifestasi nyata dari bumi yang menyejahterakan. Selain makna harfiah, nama Kebumen juga mengandung spirit kebersamaan dan gotong royong. Kisah Pangeran Bumidirja yang membangun komunitas baru bersama para pengikutnya dan penduduk lokal menunjukkan pentingnya kerjasama dalam menghadapi kesulitan. Semangat inilah yang diharapkan terus hidup dalam diri masyarakat Kebumen, yaitu semangat untuk saling membantu dan membangun daerah bersama-sama. Dengan demikian, setiap kali nama Kebumen disebut, ia membawa serta gema sejarah tentang perlindungan, kesuburan, dan semangat komunitas. Ini adalah warisan tak ternilai yang ditinggalkan oleh para leluhur, sebuah pengingat bahwa bumi yang dipijak ini adalah anugerah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama, selaras dengan semangat Kiai Bumi yang mengayomi. Seiring berjalannya waktu dan perubahan konstelasi politik, terjadi pergeseran dalam fokus pemerintahan di wilayah ini. Meskipun Panjer telah lama menjadi pusat administrasi yang penting, kemunculan nama Kebumen yang terkait dengan Pangeran Bumidirja dan daerah perlindungannya mulai menandai sebuah entitas baru, atau setidaknya perluasan fokus wilayah. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian perkembangan. Pada awalnya, Kebumen mungkin merujuk pada area spesifik tempat Pangeran Bumidirja bermukim. Namun, karena peran sentralnya dalam memberikan perlindungan dan mengorganisir masyarakat, serta harisma Pangeran Bumidirja sendiri, nama ini lambat laun menjadi lebih dikenal dan bahkan mulai menggeser popularitas nama Panjer untuk merujuk keseluruhan wilayah yang lebih luas. Ini adalah fenomena umum dalam sejarah di mana nama sebuah tempat yang menjadi pusat peristiwa penting kemudian diadopsi untuk wilayah yang lebih besar. Pengaruh kolonial Belanda yang semakin menguat di Jawa pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi juga memainkan peran dalam formalisasi nama dan batas-batas administratif. Pemerintah Hindia Belanda, dalam upayanya menata administrasi di wilayah jajahannya, seringkali melakukan pembagian wilayah dan penamaan daerah. Kemungkinan besar,
Nama Kebumen yang sudah populer di kalangan masyarakat kemudian diresmikan oleh Belanda sebagai nama untuk sebuah distrik atau kabupaten. Dokumen-dokumen resmi dari masa kolonial mulai mencatat nama Kebumen sebagai sebuah unit pemerintahan. Meskipun Panjer mungkin masih memiliki peran tertentu, misalnya sebagai salah satu kawedanan atau distrik dalam lingkup Kabupaten Kebumen, nama Kebumen itu sendiri yang akhirnya ditetapkan sebagai identitas utama untuk wilayah administratif yang lebih besar. Pergeseran ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan administrasi yang terus berkembang. Jadi, transisi dari Panjer ke Kebumen sebagai nama utama wilayah ini adalah sebuah proses historis yang melibatkan faktor-faktor sosial, politik, dan administratif. Ini bukan berarti Panjer dilupakan, karena ia tetap menjadi bagian penting dari sejarah Kebumen. Namun nama Kebumenlah yang kemudian mengemuka sebagai payung besar yang menaungi berbagai daerah di dalamnya, membawa serta makna perlindungan dan penghidupan yang diwariskan dari kisah Pangeran Bumidirja. Setelah era Pangeran Bumidirja dan formalisasi nama Kebumen, roda pemerintahan terus berputar. Salah satu tokoh penting lain yang tercatat dalam sejarah Kebumen adalah KRT Arung Binang, yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan di wilayah ini pada periode selanjutnya, terutama pada masa kekuasaan Mataram yang mulai melemah dan pengaruh Belanda yang kian dominan. Nama Arung Binang juga menjadi nama sebuah kadipaten atau wilayah penting di Kebumen. Dinasti Arung Binang memainkan peran signifikan dalam memerintah Kebumen selama beberapa generasi. Para bupati dari Trah ini menjalankan roda pemerintahan, berinteraksi dengan kekuasaan kolonial, dan berupaya menjaga stabilitas serta mengembangkan wilayahnya. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menjaga ketertiban, mengelola sumber daya alam, hingga beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Masa pemerintahan para Bupati Arung Binang juga diwarnai dengan pembangunan berbagai infrastruktur, meskipun mungkin dalam skala yang terbatas sesuai dengan kondisi saat itu. Penataan kota, pembangunan jalan, dan irigasi perlahan-lahan dilakukan untuk mendukung kehidupan masyarakat dan kelancaran administrasi. Mereka juga menjadi patron bagi perkembangan seni dan budaya lokal, menjaga agar tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Seperti halnya daerah lain di Jawa, Kebumen tidak lepas dari cengkeraman sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diberlakukan Belanda pada abad ke-19 Masehi. Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti nila dan tebu, yang seringkali mengorbankan lahan untuk tanaman pangan. Para bupati pada masa itu berada dalam posisi sulit, terjepit antara kepentingan rakyatnya dan tekanan dari pemerintah kolonial. Ini adalah periode yang penuh tantangan bagi para pemimpin dan masyarakat Kebumen. Warisan dari para pemimpin seperti Trah Arung Binang dan para bupati lainnya, hingga era kemerdekaan Indonesia terus membentuk karakter Kebumen. Mereka adalah para penerus estafet kepemimpinan yang, dengan segala keterbatasan dan tantangan zamannya, berupaya memberikan yang terbaik bagi tanah dan rakyat yang mereka pimpin, melanjutkan semangat pengayoman yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh pendahulunya. Kisah panjang asal-usul Kabupaten Kebumen, dari jejak peradaban kuno di Lembah Luk Ulo, peran Panjer di bawah Mataram, kepahlawanan Ki Bodronolo, hingga kemunculan nama Kebumen melalui Pangeran Bumidirja dan dinamika pemerintahan di bawah Arung Binang, adalah sebuah mozaik yang kaya warna. Setiap tokoh dan peristiwa meninggalkan jejaknya, membentuk identitas dan karakter wilayah yang dikenal dengan julukan Kota Beriman ini. Warisan utama dari sejarah ini adalah semangat pengabdian, perlindungan, dan kegigihan. Ki Bodronolo mencontohkan dedikasi dalam membangun pemerintahan. Pangeran Bumidirja mewariskan nilai welas asih dan penyediaan bumi harapan. Para pemimpin selanjutnya, dalam konteks zamannya masing-masing, berjuang untuk kemajuan daerah. Semangat ini hendaknya terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus Kebumen dalam membangun masa depan. Nama Kebumen sendiri, yang bermakna bumi tempat kiai bumi atau tanah yang mengayomi, mengandung pesan abadi tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan alam dengan bijaksana demi kesejahteraan bersama. Kesuburan tanahnya, keindahan alamnya, mulai dari pantai selatan hingga perbukitan utara, adalah aset yang harus dilestarikan sekaligus dikembangkan secara berkelanjutan untuk generasi kini dan mendatang.
Budaya lokal yang merupakan hasil akulturasi panjang juga menjadi warisan berharga. Kesenian seperti tari cepetan, jemblung, hingga tradisi lisan dan kerajinan tangan adalah kekayaan yang memperkuat jati diri masyarakat Kebumen. Melestarikan dan mengembangkan budaya ini sama pentingnya dengan membangun infrastruktur fisik, karena budaya adalah jiwa sebuah bangsa, atau dalam hal ini, jiwa sebuah daerah. Kini, Kabupaten Kebumen terus berbenah dan membangun, menatap masa depan dengan optimisme namun tetap berpijak pada akar sejarah dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulunya. Kisah-kisah legendaris para tokoh seperti Ki Bodronolo dan Pangeran Bumidirja bukan hanya menjadi cerita pengantar tidur, tetapi juga sumber kearifan dan motivasi untuk menjadikan Kebumen sebagai bumi yang benar-benar sejahtera, adil, dan mengayomi seluruh warganya. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.